Jadi hari ini kita akan bahas tentang Psychology First Aid atau PFA. Apa sih PFA itu? PFA itu adalah sebuah konsep pemberian perawatan psikososial bagi sesama manusia. Gampangnya, PFA adalah pertolongan pertama berupa bantuan yang bersifat praktis kepada sesama manusia yang baru saja menderita akibat terpapar tekanan atau masalah serius. PFA berfokus pada apa yang dapat digunakan semua orang untuk membantu mengurangi ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, rasa tekanan yang dapat menimbulkan stres, sekaligus membantu beradaptasi dan mengatasi keadaan tersebut. Sadar nggak sadar, sebenarnya kita juga sering nerapin konsep ini dalam keseharian kita. Terus perlu diingat juga kalau PFA ini bukan MHFA atau Mental Health First Aid. PFA juga bukan layanan konseling profesional ataupun psychological debriefing yang dimana mereka diskusiin detail kejadian yang nyebabin mereka tertekan. Tapi PFA ini adalah bentuk dukungan sosial yang sifatnya enggak memaksa. Memang kita nyediain diri dan waktu kita untuk nemenin dan dengerin mereka cerita. Tapi bukan berarti kita harus dorong atau maksa orang tersebut. Mayoritas orang-orang yang dapat dukungan sosial dari sekitarnya dapat kembali pulih seperti biasa lagi. Perawatan PFA ini juga sebenarnya dapat dilakukan oleh semua orang, dari semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tapi dalam praktik PFA sendiri, terutama dalam masa pandemi seperti ini, kita juga harus benar-benar persiapin diri. Misalnya nih, kamu mau bantu temanmu yang jatuh ke lubang. Sebenarnya lubangnya nggak dalam-dalam banget sih. Tapi karena susah, rencananya kamu mau tarik dia keluar pakai tali. Misalnya kamu nggak kuat, malahan jadi kamu yang ketarik ke dalam. Dan akhirnya malah jadi sama-sama jatuh, bukan? Tentu kita nggak mau hal itu terjadi. Karena itu, jangan lupa untuk tetap perhatian sama diri sendiri. Belajar kelola stres dengan baik, istirahat, makan, dan minum juga harus tetap diperhatiin. Terus kita juga perlu tahu kalau reaksi orang dalam menghadapi tekanan itu berbeda-beda. Ada yang ngerasa takut, bersalah, nggak berdaya, sedih, konsentrasinya terganggu, kurang perhatian pada diri sendiri, dan rasa percaya diri yang turun. Mungkin kelihatannya tanda-tanda ini banyak, dan sebenarnya memang masih ada beberapa tanda-tanda lagi sih. Tapi sebenarnya kita juga udah sering ketemu hal-hal kayak gini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal-hal kayak gini sebenarnya adalah respon yang normal dan wajar dalam situasi yang dapat membuat stres dan tertekan. Tadi kan sedikit pengenalan tentang PFA. Sekarang kita masuk ke bagian tahapan pemberian perawatan PFA. Dalam PFA sendiri ada 4 poin penting, yaitu prepare, look, listen, dan link. Masuk ke poin pertama yaitu prepare. Selama persiapan, kita juga harus tahu keadaan pandemi yang benar dan layanan dukungan yang tersedia. Buat cari informasi tentang layanan pandemi, misalnya, kita bisa cek akun atau web official pemerintah. Sementara, buat cari layanan dukungan yang tersedia, kita bisa lihat dari web atau akun kelompok atau lembaga yang memang terpercaya. Pastiin informasi yang didapat memang valid dan akurat. Ingat juga kalau komunikasi yang baik dan aman itu penting. Sebelumnya pastiin ada cukup waktu. Pastiin kalau prosesnya ini nggak terinterupsi sama hal lain dan privasi kalian sama-sama terjaga. Sadari juga keterbatasan yang kita punya. Jangan lupa hargai hak, martabat, norma, dan kebiasaan orang lain secara adil. Intinya, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Poin kedua, look. Kuncinya yaitu peka dan amati. Peka sama siapa aja yang sekiranya butuh bantuan. Peka juga sama orang-orang yang mungkin butuh kebutuhan ekstra. Misalnya, ibu hamil, anak-anak kecil, orang-orang yang berisiko mengalami diskriminasi dan kekerasan, orang-orang dengan kondisi medis tertentu, dan lain-lain. Lalu, amati apa aja yang mereka butuhin dan apa kamu bisa bantu atau enggak. Selanjutnya, listen. Di sini, poinnya adalah gimana kamu bisa jadi pendengar yang baik, berempati, dan sabar. Pastiin kalau orang itu udah siap cerita. Dan saat dia cerita, yakinin kalau kamu benar-benar dengerin dia. Mungkin kamu juga bisa bantu nenangin diri dia. Jangan paksa atau dorong dia kalau dia belum siap cerita atau nggak mau cerita detailnya. Pemaksaan justru malah bikin orang tersebut merasa nggak nyaman. Temukan bareng-bareng apa yang jadi kekhawatiran dia dan kasih tahu kalau respon dia yang kayak gitu itu normal.
Ingetin dia juga tentang apa aja yang harus dibatasi supaya rasa-rasa negatif dalam dirinya enggak semakin numpuk. Yang terakhir, link. Cek dari mana mereka dapat informasi, terus kasih informasi yang memang akurat buat mereka. Arahin mereka pada sumber-sumber yang memang valid dan terpercaya. Beberapa dari mereka juga mungkin butuh bantuan lebih dari profesional. Karena itu, kamu juga bisa bantu cari kontaknya atau hubungin profesional-profesional tersebut. Nah, jadi itu tadi sedikit tentang PFA. Goodbye and thank you for watching.